Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda sekalian dan anak-anakku di rumah, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan semangat ya. Hashtag anakku anakmu sudah jadi tagline di Sekolah Alam Indonesia. Nah, hari ini saya mau ngobrolin tentang anakku anakmu dari sudut pandang siapa lagi kalau bukan emak-emaknya nih. Wah, langsung saja ya, di sebelah saya udah ada 6 orang kakanda-kakanda cantik yang akan ngebahas tentang anakmu anakku kepada emak-emak Rinjani Semeru. Mereka datang ke sini tuh penuh perjuangan karena keluarganya ditinggalkan sejenak. Kira-kira anak-anak Bunda nonton Bunda di gimana? Mau ke studio alam itu daftarnya sampai antri, bahkan sampai nginep. Itu saya masih ingat sama sekarang. Jadi orang tua pun kita juga harus belajar. Yakin Bu mau nyekolahnya di sini? Kan gak ada gedung. Karena dia belum ada gedung ya. Kalau konten komunitas kayaknya anak dia anak saya semua. Anak saya bukan anak mereka. Saya nggak tahu anak saya dianggap gue sama anak saya. Saya nggak tahu juga. Sampai kayaknya lemari baju anak saya ada. Hai, assalamualaikum. Nggak kayak gitu. Maunya apa sih? Gimana dong? Enggak, aku merinding lihat. Aku udah baca doa sampai merinding begitu, Bu. benar. Masya Allah. Ya udah langsung aja ya. Udah semutan. Udah mulai, Wai. Udah mulai. Baygon. Sebelumnya makasih banyak Muas, Madok, Kakanda Pepita, Kakanda Dian Sastro, Macan, dan Bunda Ali sudah menyempatkan waktunya di sini. Jadi perlu diketahui nih ayah bunda di rumah ya, mereka datang ke sini tuh penuh perjuangan karena keluarganya ditinggalkan sejenak. Lebih banget, Anda lebih. Anda lebih. Pakai visa dong. Ya kan, masih ada yang baby, Iya. ada yang suaminya perlu di Dia apa? diapain? Nggak ada apa dia manteng. Suaminya. Kopi ya. Salah. Bocor. Asih, Pak. Kita aja dulu. Bibir boleh ya, lagi biasa ya. Oke lah. Banyak Lanjut mana? ya. Kakanda, kira-kira nih pertama kali mendengar kalau kita pengen bikin konten podcast dan akan ditayangkan di YouTube. Bagaimana? Apanya? Deg-degan lah. Perasaan. Langsung mikir dapat tarif berapa nih kita? Endorse dong, endorse. Trending. Ngeri ditempo kalau viral. Belum siap terkenal. Efeknya terhadap sekolah kira-kira gimana nih? Pasti bagus. Pertama itu Bismillah aja, bismillah. Lempeng nih. paling lempeng Saking Nanti yang disut itu nggak ada doang ya. kata selain itu gitu. suara dia doang ya. Jadi alasan bunda-bunda atau kakanda-kakanda ini dipilih tentu saja ya tidak lain dan tidak bukan. Kalau dari aku nih ya, kan aku ini tahun keempat nih. Nah selama aku di SA itu Yang annoying mother kita doang ya. kayaknya wajahnya mama SA itu ya ini gitu loh. Oh, gitu. Selalu ada di pos, di aula. Makanya kita menjaga Payanto juga. Ini kan tipsnya Payanto. Jadi best friend ya. Di tiap angkatan hampir ada gitu ya. Gak lulus merasa di rumah. Gitu. Itu memang udah dari awal tuh udah kompak ya Bung. Emang nggak ada kerjaan. Memang Lebih tepatnya itu. Satu kesamaan Bu, sama-sama doyan makan. Satu frekuensi. Jadi ada misalkan di pengumuman di pos ya besok jam 9 Red Velvet dateng gitu doang. Pokoknya ada makanan cepet datang. Iya. Kelihatan ya Bu, kelihatan. makanannya itu berarti dari sesama bunda-bunda ya. Siapa aja mau nyediain. Ini Kita mau kumpul aja. ya, perkenalkan sebelumnya ini Ibu Ketua Yayasan. Nama kita penerima. Alhamdulillah ya. BK abadi, Bu. Stop. Hashtag akan terganti. Iya, kapan terganti benar banget. Kalau boleh tahu yang udah jadi alumni berarti kan aku kenalan sama bunda-bunda ini kan karena tahun lalu anaknya jadi anakku. Jadi anakku ya. Padahal online ya, Bu. Online ya. Padahal online, tapi alhamdulillah kalau memang bener ya apa ya? Kalau aku sih melihatnya anak itu mencerminkan orang tua. Aduh ya Allah. Jelas Bu.
Buah jatuh tak jauh dari kalinya, tapi kalau jatuhnya di kali tuh bisa jauh. Iya, nganya tuh dia loh. Kalian mau anak kalian namanya baik? Diam. Diam. Jilbab hijau. Kita demi anak, kita demi anak. Demi anak, demi Tifa anak. dulu, Tifa. Demi anak, demi anak. Kira-kira anak-anak Bunda nonton Bunda tuh gimana? Nggak ngakuin, Bu. Itu bukan Pak saya kata gitu, Pak. Bu, maaf, anaknya kan cowok semua. Kebayang dong respon anak cowok. Saya nggak kasih linknya nggak. Emang ini aja di grup itu. Ini suami-suaminya aja nggak yakin ngebolehin nih. Jadi bahan bulian itu. Oke, kalau gitu gini deh, Bunda-bunda dulu dengar sekolah alam tuh dari mana sih? Ini kan rata-rata anak pertama nih ya. Anak pertama semua ya? Iya. Anak pertama semua yang masuk ke sini. Kenapa? Apa yang membuat bunda-bunda tuh ini sekolah buat anak aku nih? Mulai dari pojok sana dulu ya. Oke, Biar curang adil, banget. biar adil, biar adil. Sampai sini balik lagi ke sana. Satu Kakanda dan Bunda. Kok asing ya di telinga ya gitu. Maaf kita biasa emak gitu. jadi ya. Oh, asdah sama Mas. Enggak apa-apa, Bu canda. Kalau saya memang ketemu dengan studio alam itu punya pengalaman. Aska itu punya riwayat tidak mau sekolah dari awal gitu ya. Jadi tidak TK, tidak mau sekolah di tempat lain. Itu yang membuat saya awalnya mau homeschooling gitu. Apa iya saya mau homeschooling, mampu nggak orang kayak saya gitu, karena saya moodnya juga naik turun gitu. Nanti yang ada seminggu belajar terus, 2 minggu main terus gitu kan. Jadi ini bagaimana lah gitu, sampai dia umur 7 tahun tetap tidak mau. Sampai kita survei beberapa sekolahan yang baik yang negeri maupun swasta gitu, tetap dia tidak mau. Waktu itu saya dapat info entah dari mana Bu, pokoknya datang aja bisikan gitu ya, bisikan ilahi kali ya. Cuma teman sempat bilang kalau mau ke studio alam itu daftarnya sampai antri, bahkan sampai nginep. Itu saya masih ingat sampai sekarang. Sampai nginep dengernya begitu gitu. Ternyata dari rumah nggak terlalu jauh. Pas survei, pas sedang ada pembelajaran, dia langsung lihat ini belum sebagus ini ya Bu, masih yang pasir aja gitu, pasir aja sama ada beberapa properti sederhana gitu. Dia lihat nggak pakai seragam, anak-anak main bola gitu kan, nyeker, ada yang pakai boot gitu. Itu sesuatu yang buat dia tuh beda, karena survei di beberapa tempat itu tidak seperti yang dia lihat. Langsung pada saat itu dibilang saya mau sekolah di sini. Nah, ada 2 situasi pada saat itu. Bersyukur, alhamdulillah akhirnya dia dibukakan pintu gitu ya, dapat hidayah kan mau sekolah. Tapi yang kedua, apa nanti keterima? Itu aja kan. Karena cuma ini yang jadi pilihan dia gitu. Suka hostnya. Oke. Gitu. Jadi ya memang pada awalnya, tapi mungkin memang pikiran, doa, keinginan itu akhirnya memang akan didekatkan. Semesta mendukung. Semesta mendukung. Anak senja. Hujan nggak gitu ya. Saya punya pikiran, saya pengen sekolah yang saya nggak mau ribet ada PR. Saya nggak mau ribet anak saya dengan bawa buku ini itu gitu ya. Terus Ternyata ribet yang lain. Ternyata sesuai benar-benar dikabulkan dong Bu, dikabulkan. Tapi ternyata BWP and the gang gitu ya, sampai dengan kelas 5 dan kelas 6-nya gitu, itu lebih dari makanya doanya dijawab beneran Bu, doanya dijawab alhamdulillah. Next. Nanti nggak kelar-kelar kalau saya ngomong. Next, kalau saya sekolah alam tuh pertama kali dengar mulai dari saya di Arab dulu. Kebetulan saya di Arab dulu barengan sama Bu Cace. Bu Cace pas ikut suaminya ke Arab, saya juga jadi TKI ke Arab juga sama. Merendah meroket gimana? Nah itu Bu Caca di situ sering ngasih itu tuh kayak ceramah buat ibu-ibu tentang anak gitu-gitu. Terus ternyata tahu backgroundnya, oh dari sekolah alam, termasuk foundernya sekolah alam. Nah dari itu tuh beda tuh pola sekolah yang saya tahu di Arab waktu itu, mirip lah sama zaman saya dulu. Jadi oh ternyata mulai dari 3 pilarnya. Oh memposisikan anak tuh harus begini. Jadi orang tua pun kita juga harus belajar. Nah itu saya mulai begitu pas pindah ke sini ya semakin cari tahu tentang sekolah alam. Dulu waktu daftar juga ditemenin dong.
Oh, Jafar waktu itu masuknya kelas 2 ya? Tapi Nggak dari awal omongan sama terakhir. ini, angkatan ini. jadi saya sudah jatuh cinta Wah, sejak Masya Allah. di negeri antah berantah. Jadi bersyukur nggak jadi angkatan kita? Bersyukur banget kali ketemu lu. Nih hati-hati dia kan udah ngomong begini nih dia. Oke. Next. Mbak Pevita gimana Mbak Pevita? Kalau saya tuh taunya dari temen. Dia sekolahin anaknya yang di Ciganjur. Dulu si Fayat itu baru 6 bulan. Saking niatnya kita 6 bulan maksudnya baru usia 6 bulan. Hamil 6 bulan. Usia Fayat 6 bulan. Masya Allah udah dicariin sekolah. Udah dicariin sekolah. Visioner. Ini perlu dapat penghargaan ini bener-bener nih. Saking visionernya dulu Kenapa rumahnya kemarin di nggak jadi Pelikan, Bu. DS dia? Terus kita nyari rumah di Depok. Dengan benar, pikir benar. nanti ke Ciganjur dekat. Sampai pindah rumah tuh. Sampai pindah rumah, sampai ke Iya. Ciganjur dekat. Cakep. Tapi ya qadarullah namanya nyari sekolah tuh kayak nyari jodoh ya, Bu. Waduh, Someday saya naik, Susah ya, Bu? someday saya naik motor lewat sini, Bu. Tiba-tiba lihat plang sekolah alam, Bu. Jeng jeng. Wah, ada sekolah alam. Iya, ada banner dulu pendaftaran. benar. Ada banner. Oh, Lu daftarnya ke sana nggak? Daftarnya itu buat baru, Bu. Belum ada apa-apa. Iya kan. Daftarnya lu ke sana nanti. Udah dari situ karena memang udah punya plan dari Fayat 6 bulan, ya udah langsung alhamdulillah direkatkan Masya Allah. sampai 3, Bu, akhirnya. Dan saya nulis di blog, Bu, itu mengencourage beberapa Woi. orang yang akhirnya Calon DS. Tahun ini DS yang Tiap hari ngurus visa dia dari negara bagian. karena 8 kilo jaraknya, lumayan ya. Negara bagian Papua sampai ke sini tiap hari Dari ngurus visa. Fayat, Gaida sampai Fawas, Fawas, tiga-tiganya iya. di sini. Nggak ada lagi, Bu. Awas Oh, terakhir. nambah habis ini lagi. adiknya Fawas. Saya tanya anakku nambah lagi nih. Adanya. Lanjut. Jangan Kak Adi gimana Kak Adi? Kepanjangan. Kalau Nangis, jangan nangis. belum mulai ya, belum mulai. Duh, bisa nggak kalau saya sendiri aja nih? Minggir. Kebetulan saya nggak ada bayangan sama sekali dengan sekolah alam. Belum kenal juga apa itu sekolah alam. Jadi pertama saya taunya tuh ada banner karena kita satu Sama, angkatan pertama di SAI tahun 2014. 2013. 2013. anaknya nomor berapa sih? Sampai lupa tahun. Masih 2014? 2014. Dia udah nyekolahin anak tetangga. Jadinya lupa anak siapa yang di sekolah itu. Ya gitulah ya. Pertama kali tuh ke negara ke sekolah tetangga tuh. Negara yang depan api. sana tuh. Sebut merek juga boleh. Oh, sebut merek boleh, nanti ditonton sama mereka nggak enak. Karena anaknya salah di sini. Sana lagi. Nah, udah mau daftar gitu. Pas udah mau daftar, pulang kan, ngeliat banner, gede banget pada tetangga kan kita ya. Cuma baru itu aja ngeliat bannernya. Iya, ada sekolah apaan nih, sekolah alam gitu. Sekolah apaan? Sekolah apa? Nggak tahu sekolah alam itu kayak apa. Belum ada bayangan. Udah, terus pikir-pikir, kita mikirnya gini aja, si Rafa itu emang nggak bisa anak rumahan ya, Bu? Dia nggak bisa nginjak rumput, nggak bisa injak pasir. Selama ini jalannya Ya, di karena atas memang- awan. Gendongan mulu emang, gua anak segede gaban, gendong mulu gitu kan. Serem banget. Nggak sulit. Ya jalannya ya udahlah, coba aja yuk kita win-win solution lah masukin sini gitu biar anaknya udah gendong, biar anaknya coba-coba gimana? yang penting dia berani rumput. Nasib anak pertama ya. Anak pertama gitu dia Eksperimen. berani nginjek rumput gitu aja. Bisa baca ya? Nggak muluk-muluk, Ini betul. nggak muluk-muluk. Kayaknya bisa ditiru besok ya. Iya, itu aja sih Bu. Jadi Sederhana memang. pengen rasa bisa nginjek rumput aja. Itu udah bahagia banget. Apa dulu emang udah ada rumputnya, Bu? Kan bukannya tanah merah ya? Ya tapi kan ya gitu deh. Bakal Rumputnya ada ada bakal. ada Menginjakkan rumput, kaki Bu. ke bumi gitu Bu. Biar nggak jadi anak rumahan ya. Simpel banget, Masya Allah. Lanjut, Macan, gimana Macan? Aku juga kurang lebih sama lah ya sama mereka. Nggak boleh. Sama. Nggak boleh nyontek, tahu. Nggak boleh Nggak boleh kopi panas nyontek. saya tuh nggak bisa cicing gitu nah. Sedang cicing. Jadi maunya lari-larian ke sana ke sini ke sana ke gitu. sini gitu. Terus kebetulan kakak saya udah duluan bergabung sama
SAI cuma di Sepupunya cabang, Chandra berarti. ya di cabang Cibinong gitu. Terus bilangin Boleh diminum nggak? daftar aja dia aja, kayaknya cocok untuk Chandra yang orangnya nggak bisa diam gitu kan. Lalu saya aduh jauh banget ya mikir gitu kan. Terus tiba-tiba kabar itu katanya buka tuh di Studio Alam. Oke, saya survei, saya jalan sampai ujung Cilodong sana, mana sekolahnya kan nggak ketemu. Ketemunya Cikumpa. Pelang aja juga nggak ada gitu. Sampai terus saya balik lagi, saya tanya di depan situ, Pak, tahu sekolah alam di mana nggak? Itu ibu di sini katanya gitu. Nah, cuma kebetulan waktu itu kelas sudah mulai gitu. Cuma alhamdulillah sama bapak kepala sekolah yang dulu itu saya diterima juga. Alhamdulillah. Kesian ya sama lu ya udah sampai Cilodong kagak ketemu. Udah hopeless banget. Lebih kasihan lagi kalau nggak ketemu sama kita dong kalau nggak diterima pada tahun itu. Nih. Coba 1 tahun di belakang kita ketemu dia. Kakak Deni, gimana Kakak Deni? Aku kayaknya rangkuman dari semuanya. Jadi ya sudah begitu aja. Pertama nih. Ketemu. Pertama, Dengerin. pertama karena nggak sengaja. Nggak sengaja lewat ya kan. Saya kan dari sama tuh tetangga sama dia di Negara Priuk, 9 Naga, saya di Bangka-Putih. 9 matahari apa 9 naga sih? 9 Naga dia. 9 matahari kita. Udah pindah ke sini. Sama tuh kayak Pevita, ya kan? Mikirin sekolah anak tuh dari jauh-jauh hari, ya kan? Dari masih di kandungan nih. Kalau aku dari kelompok bermain. Pas dari kelompok Dari belum nikah kan dipikirin sekolah anak ya. Udah jauh ya. Visioner. Visioner. pas Ali di kelompok bermain udah mikir nih nyari SD karena susah banget nyari sekolah waktu kami baru pindah ya, nyari sekolah yang satu visi sama aku nih gitu kan. Apaan tuh Intinya, visinya, Bun? anak tuh happy. Nah, sulit sekali kan di Depok tuh kebanyakan pokoknya anak harus bisa baca, bisa hitung lah gitu. Itu udah nggak masuk, udah nggak zaman menurut kami. Catat, berarti Ya TK-nya kan? nggak boleh tuh, harus bisa baca. Terus akhirnya Denger ya Bu ya. Saya masuk ke sana ntar kalau kayak gitu. nggak sengaja. Nah, ada TK. Kebetulan sekarang saya udah ada TK, jangan-jangan. Ayo promosi lo. Nah, yang kedua selanjutnya nggak sengaja sama kayak Macan lewat. Tadi saya udah ngambil formulir di sekolah sebelah sana lagi. Lewat sini sama bapaknya. Ini sekolah apaan sih? Tapi lewat sini sama tetangga. Oh, bapaknya anak-anak. Bukan bapak ibu. Bahaya. Anakku. Siapa gue ya? Belum kenal ya sama Iskandar belum. Sama tuh nggak sengajanya lewat. Terus hari itu ternyata lagi pendaftaran. Wih, pas banget bisa pas banget ya. Betul. Ya udah kan Semesta aku lagi. kami pasangan ini ya apa namanya terobos menterobos. Ayolah bapaknya pakai celana pendek. Waduh. Aurat kemana-mana. Jangan sarung hilang satu di musola di masjid itu. Kan kita belum tahu tuh ya. Main masuk aja. Terus udah gitu Bu Mona pertama kali tuh. Pertama kali yang saya lihat Bu Mona. Bikin pendaftaran kan kayak waktu itu. Ya udah ternyata itu formulir tinggal berapa biji gitu. Alhamdulillah rezekinya dapet tuh si Faid ada beli deh. Rekod nih. Sampai rumah sekolah apaan Bun? Au. Ambilnya dulu. Akhirnya cari tahu kalau Madok dapat info dari Bu Caca langsung, aku browsing kan anak zaman sekarang kan searching sekolah alam Indonesia, udah dapat dari situ, tetap nggak ngerti karena harus ngisi formulir yang berlembar-lembar itu kan ya. Aku nggak tahu tuh. Astagfirullahaladzim, saya ngisi sampai jam 3 pagi. Bayangin, saya ngisi sampai jam 3 pagi. Apaan formulir begini? Emangnya gue lupa nggak? Astagfirullah, sampai gue save. Banyak esai semuanya. Itu sampai gue save sampai nanti kalau adanya Ali masuk sini lagi, gue tinggal copas. Wow. Gue juga kayak begitu. Banyak banget mah. Kelas A4. Emang isi A4 dan berlembar-lembar kayak buku. Tahu siapa itu yang bikin? Aduh ampun. Bisa tapi formulir tapi nggak berlembar. Oh, itu Gue yang daftarin siapa ya? Jadi oke. lemor Pak nulisnya. Ya udah satu ring gitu kalau. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi aku rangkuman dari semuanya. Terus pas udah baca sedikit-sedikit ngelihat YouTube segala macam, lama-lama jatuh cinta nih sama SAI. Nah, jadi kayak Muas udah mantep masukin anak ke SAI. Sampai anaknya lulus masih mantep nggak, Bun? Walaupun ya, walaupun nggak di sekolah alam lagi ya.
di sana nonjol bener. Masya Allah. Sampai gurunya bingung gimana ngehandle nih anak Saking gitu. nonjolnya ya, Iya. luar biasa. Saya ngerem. Jadi bangga saya Bun, Masya Allah. Tolong ya. Jadi Bu, yang niat nyekolahin ke sini sebenarnya dari 6 orang ini cuman berapa, Bu? Cuman dia doang yang jawabannya benar. Kita mah enggak. Dari 6 bulan baru lahiran, dari baru nikah, sedangkan yang lain kan udah jelas semua. Lewat aja ya. Iya. Ada lewat aja. Ada sekolah. Ada sekolah. Jadi outputnya mau didapat apa? Tukang Iya, cilok. daripada nggak sekolah ya. Terus pas udah kan yang dites tuh orang tuanya tuh. Nah, Dulu ditesnya kayak gimana? Lupa Bu. tesnya Apaan ya dulu pertanyaannya ya? pertama datang itu dulu langsung wawancara kan. Oh, tetap wawancara ya? Wawancara dulu. Wawancara. Tes dulu. Saya Pak Wahyu. Langsung sama capsek Itu pada masih ingat zamannya. nggak pertanyaan paling Paling nempel. paling nempel gitu? Kalau Bagaimana? anaknya jatuh, apa respon dari Bapak Ibu kalau anaknya melihat situasi sekolahannya seperti itu? Itu pertanyaan Pak Uye waktu itu saya ingat. Pak Uye. Memang karena saya pengalaman pertama ya punya anak dan baru Pak Uye maaf Pak Rizko. Kok ini yang ditanya emaknya sama bapaknya gitu, sedangkan paketan saya dengan bapaknya saya kan memang dominasi ngomong di saya, jadi pertanyaan tiga penanya ya saya semua yang ngomong gitu ya. Iya, Bapak cuma nyengir. Kalau Jadi saya gimana, wawancaranya ya, saya kurang coret. lebih seperti itu gitu kan. Jadi ini anak siapa sebenarnya? Anakmu. Anakku lah, bapaknya aja iya aja. Gitu. Pertanyaan yang masih saya ingat sih waktu itu dengan kondisi sekolah yang seperti ini gitu kan. Kalau anaknya terjatuh, entah faktor anaknya atau dia bermain sama temennya gitu, itu apa respon dari Bapak Ibu terhadap sekolah? Itu yang saya ingat. Nah, kebetulan kita dari orang kesehatan gitu ya, jadi ya, dan memang anak saya mau sekolahnya di sini, pada saat itu saya jawabannya cukup bijaksana Bu gitu. Saya akan melihat Biar gimana diterimanya ya iya, jawabannya. lempeng dulu dong, gitu, lempeng dulu. Jangan gitu. jawab anak-anak bisa nggak keterima. Iya, lempeng dulu biar yang terekam itu gitu kan. Jadi yang waktu itu yang saya jawab ya, saya lihat dulu anak saya itu waktu itu kejadiannya seperti apa gitu. Kalau memang ini faktor dari anak saya, ya saya tidak akan gimana-gimana, kita selesaikan baik-baik gitu. Dan qadarullah terjadi Bu di Aska kelas berapa ya yang waktu jatuh? Apa 3 tuh? 3 apa ya? Patah. Dibawa ke UGD, Patah. retak gitu. Kelas 3 ya? Oh, kelas 3. Saya lagi kerja, atau ditelepon sama Pak Andri, anak saya dibawa ke UGD, katanya jatuh ke lantai karena lagi bermain, dan ternyata hasilnya ada retakan ya waktu itu gitu. Jadi ya terjawab kan pertanyaan itu, dan ya pada akhirnya ada ya. gitu, dan ya sudah gitu. Alhamdulillah memang tidak seberapa. Semuanya baik-baik saja. Bahkan pada waktu itu terjadi perundungan gitu ya, pada waktu masih kelas 1 gitu kan. Sampai ngambek nggak mau sekolah gitu, tapi itu yang membuat saya hormat pada guru di sini yang mungkin disebut Fasil tadi. Bawa aja Aska ke sini. Anaknya nggak mau Pak, bawa aja udah nanti ketemu saya. Seminggu dia nggak masuk sekolah. Begitu saya tinggal nangis memang ya, nangis. Tapi pulang dari sekolah hari itu sampai dia lulus sekarang, dia udah pindah ke negara sebelah. Dia tidak pernah bolos sekolah dan tetap maunya tuh masuk gitu. Jadi entah pada saat itu dia di Brainstorming apa? di treatment yang seperti apa yang saya nggak ngerti, yang dia ngambek dan kecewa luar biasa karena dirundung, itu nggak terjadi lagi. Jadi ini yang membuat saya yang saya dapatkan salah satu di sini tuh guru ya jadi kakak, ya jadi adik, ya jadi saudara gitu ya, jadi teman anak saya, jadi teman saya gitu, dan tidak menyalahkan antar satu sama lain. Dengan ini yang melakukan merundung anak saya siapa itu, sampai sekarang pun saya nggak entah di antara mereka berlima gitu ya, entah yang lain gitu, nggak mau tahu udah pokoknya. Anak gue kelas 1 belum pindah ke sini kan. Sampai nol. Iya, berarti berkurang ya, atau entah anak mereka ini berempat gitu. Tapi alhamdulillah, tidak punya perasaan ke sana gitu Bu, dan terima kasih Fasil mampu untuk mengatasi. Udah closing statement nih. Ya udah lanjut. Kalau bukan tadi pertanyaan yang paling diingat, melihat kondisi fisik sekolah, kalau anaknya kenapa-napa, respon dari ayah bundanya. Itu pertanyaannya. Yang lain pertanyaan waktu wawancara tuh yang paling diingat tuh apa sih? Lupa. Yakin Bu mau nyekolahin di sini? Kan gak ada gedung. Karena dia belum ada gedung. Kan gak ada gedung. Gak
nggak ada bangku. Mungkin aja sih Pak. Bismillah, karena emang Dari 6 bulan. Kayaknya kita tahu. kayaknya mau nggak ada gedung, nggak ada bangku, nggak apa-apa Pak. Udah anak saya sekolah. Tetap ada gurunya ya. Nggak ada guru. Kalau nggak ada guru, ibu aja nggak ngerti gimana? Nggak apa-apa Pak. Anak saya yang penting bisa main tiap hari. Oh iya. Kalau kakak Denis yang diingat apa kakak Denis? Aku waktu zamannya Ali baru masuk tuh lagi booming masalah bullying. Bullying. Awal-awal. Terus ditanya sama Pak Wahyu tuh, Kayaknya gue perihal bullying, kalau anak jadi pelaku gimana, kalau anak jadi penderita gimana. Itu aja sih. Terus korban kok penderita ya kalau jadi korban. Terus aja mawar. Ya udah sama kayak Muas, jawaban yang bijaksana biar keterima gitu maksudnya ya kan. Yang penting harus keterima dulu. Penting gitu terima ya. dulu ya kan. Kita pasang tampang dong. Kita kan 1001 aja. Jadi ya udah saya jawab bijaksana ya, kalau misalkan memang jadi pelakunya jangan diterima pertama lagi. minta maaf, terus kalau misalkan perlu komunikasi sama sesama orang tua ya kami akan komunikasi sama orang tua. Kalau misalkan masih masih ada yang harus diperbaiki lagi, mungkin anak saya harus dibawa ke psikolog apa segala macam, ayo mau. Gitu. Ceritanya begitu waktu itu biar diterima. Iya bijak banget. Itu sih nempel banget gitu. Cuman yang jadi kami tanya balik ke Pak Wahyu, yang disebut bullying di SA itu kayak apa sih? Gitu. Jadi saya nanya balik ke Pak Wahyu, baru Pak Wahyu jelasin. Jadi saat itu kami saling mewawancara. Berani-beraninya ya. Wawancarin Ibu kayaknya nggak buka sekolah ya Bu? Iya udah. Jadi kami sudah buka. Jangan-jangan ya Konsepnya kurang lebih sama. Di sini daftar di sini ya. Kayaknya lama-lama dia mau daftar jadi murid. Jadi gitu aja. Jadi gitu aja sih pertanyaan yang paling nempel sampai sekarang yaitu, jadi saya nanya balik kalau di sini bullying itu apa sih gitu, karena kami juga masih terima nggak terima kata-kata bullying gitu. Kalau zaman kita kecil mah yang namanya temen lewat tepok itu kan biasa ya. Kenapa sekarang Kemana dulu Bun? tepok asal lewat sliding Pokoknya pakai kaso. ya Bukan sih. Apaan serius nggak tahu? itu loh balok-balok buat bendiri diri Balok. Yang bawa motong-motong ngerajang Bisa Oh, itu bisa. Oh kak, itu namanya kaso. Ya. Singkatan ya, kayus. Iya, kayu so. Tahu saya. Tapi kenapa ya Bu? Ini tahu. Sekarang kita balik Kenapa nanya. nggak tahu nggak? Kenapa Bumar nggak tahu? Beda angkatan. iya Balik nanya ke host. Oh, Kenapa gitu. sih Bu waktu wawancara yang ditanyain tuh yang nggak enak ya? Misalkan yakin Bu, terus ada lagi, Ibu siap nggak kalau misalkan di sekolah tuh ada kegiatan, Ibu seberapa besar mau take part, berkontribusi gitu. Terus Oh, iya. kenapa sih yang bagian nggak enaknya aja gitu? Oh, ini gimana ya? Ayo lo. Dia belum jadi panitia PSBB. Alhamdulillah kemarin baru diajakin join ya buat nemenin. Apa ya? Jadi kalau aku kan ngerasainnya cuma di SD 6 doang nih, Bun. Kak. Iya. Jeng. Jadi di gitu kelas ya. 6 itu emang mulai, kalau aku sih melihatnya ada pelunturan tadi potong ya. Ya terus oh ya, kalau di SD 6 itu aku Ngeblank. aku malah ketawa. Aku kaget. Kakak Dedi terus. kan kesel ya. Kalau aku lihatnya empos di kelas 6 itu OTS itu udah mulai terpapar banyak nilai-nilai dari lingkungannya yang mungkin nggak sama dengan SAI. Jadi aku kayak Bergeser ininya lah ya. ya gitu. Jadi PR aku banget tuh kalau di awal-awal semester tuh ngeyakinin kembali gitu, kita tuh masih satu frekuensi nggak sih. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu biasanya aku jadiin flashback gitu. Kayak dulu kan waktu wawancara begini nih, kok sekarang begini gitu kan. Contoh yang paling kerasa sih urusan nilai dan ujian ya. Kan ada tuh pertanyaan waktu wawancara, kalau kira-kira akademiknya anak tuh tidak terlalu wow gitu ya, tidak terlalu cemerlang gitu, tapi motoriknya tuntas gitu, kepemimpinannya oke, akhlaknya apalagi gimana gitu. Nah itu kan rata-rata kalau yang
aku temenin wawancaranya gitu ya, oh saya mah nggak masalah gitu. Itu mah bukan yang utama buat kami, tapi pas di kelas dong tuh agak beda ya gitu. Kan asal diterima dulu gimana? Jadi sebenarnya apa jawaban wawancara itu akan diminta pertanggungjawaban di nanti gitu ya Bu. Jadinya jangan teoritis doang, harus emang dari hati Kalau nggak salah menjawabnya sih waktu itu tuh. Kakak Deni pernah bilang kapan-kapan tuh direkam gitu. Iya. Bukti otentik. Nanti ya. Biasanya mulai di tahun-tahun ketiga ke atas ya, sudah mulai lupa dengan Karena ada outing apa kamu tuh ya. dulu gitu kan, motivasi masuk ke sininya gitu. Iya. Iya Aduh. sih. Agak bergeser. Keganggu. Ujung-ujungnya nanti anaknya lulus, Sambil goyang. anaknya lulus dari SAI, kitanya yang belum lulus dalam maksudnya? dalam Bukan. Oh bukan. Di sini Kita tiga pilar. Pilar ya. belum lulus artinya apa? Ya tadi output yang diharapkan selama berproses 6 tahun itu ternyata di tahun ketiga sudah mulai lupa, akhirnya di tahun ke-6 orientasinya pun udah bergeser. Iya. Itu anaknya udah mau lulus, Iya. ternyata malah emak sama bapaknya yang Nih, Oh, iya. OTS yang bener kayak gini Gitu nih. kan. Enggak deh, bukan tahun Angkatan kita enggak. tahun kedua. Justru tahun ketiga itu kita mulai pengenalan, mulai bondingnya mulai kuat. Berantem Oke. maksudnya yang mulai Namanya bonding tuh begitu Bondingnya udah mulai masih bonding yang satu frekuensi atau bonding yang mulai Enggak, kelas 3 itu malah justru mulai satu Kita mulai frekuensi. tapi itu di angkatan kita doang sih. Enggak, angkatan kita adik kelas juga udah Gitu mulai. ya? Udah jangan berantem. tergantung ininya. Secara Iya, aku juga baru gabung sama tim Hore ini pas udah kelas 3, kelas 4. Nah, Iya, dia Jadi dulu pendiam. malu Bu. Bukan pemalu, pendiam. Kita mainnya di aula, dia di pos sendirian. Dari pos ngopi ngeliatin. Diajakin. Enggak mau. Aku ngopi aja ngopi. Ngeliatin. jadi dia dapat hidayah Bu ketemu kita Bu. Aku ngopi-ngopi kan sendiri, kopi hitam gitu ngeliat nih mama nih heboh nih dia galak nih. Pengamatan dulu ya Bu. Pengamatan dulu. Ternyata sefrekuensi Iya. join. Takut salah itu. Emang lu frekuensi sama gue. Ternyata kan. Ternyata jadi awal-awal juga aku diem banget sendirian, nggak pernah negor siapa-siapa pun, aku nggak pernah, jadi sendiri Soalnya beda ngopi. bahasa Bu antara Depok Di sama Negara Depok saya bagian, susah, Bu, negara kan dari bagian, negara ya. tapos Jadi nih. ngerti bahasanya Misalnya Depok. berbahasa Indonesia saya Kalau tidak bisa translate, kalau tidak bisa translate pada saat itu. akhirnya Yang dari awalnya saya coba-coba. Kok enak. Kok enak. Enak gitu kan ya. Ini ratingnya berapa ini? Semua umur ya. Oke. Ada beban kan. Sebut saja mawar. Kelihatan ribet gitu ya, harus nyiapin ini. Tapi kok enak Asik gitu ya. ya. Awalnya sih gitu. Terus Enak lu, kita kagak. coba pikir, enak lu apa enak nggak enak gua? Ya kan? Penitipan kayak gini contoh nih ya. Keluarin Kan rumah gua paling jauh di Tapos. Berapa material yang gue lewatin ya kan? banyak. Pada nanya hari besok harus bawa koas. Nanya dong basa-basi. Rumah lo lewat material gue nitip koas tuh, pikir aja sendiri ya kan? dengan baik hatinya di open PO. Open Pesan ke dia. Proyeknya banyak banget ya. Iya, Sedikit proyek. Jadi tukang material dekat rumah, Udah hafal. sampai gue tanyain yang paling murah yang mana. Jadi tiap gue datang 40 biji Bu. Iya. Dia mama solehah, pengen cari amal jariah. Jadi Masya anakku, Allah. anak dia. Berarti bentuknya anak kita anak dia. Jadi makanya bingung anakku yang konteks mana nih gitu kan. Kalau konteks berumah tangga saya tampolin atu-atu. Kalau konteks komunitas kayaknya anak dia anak saya semua. Anak saya bukan anak mereka. Saya nggak tahu anak saya dianggap gue sama anak mereka. Saya nggak tahu juga. Sampai kayaknya lemari baju anak saya ada. Saking seringnya main film ke sana. Jadi gitu sih, serunya begitu sih gitu. Makanya cuman yang ngerasain nggak sih kalau sekarang tuh angkatan yang di bawah-bawah kita nih, Wah, ngerasa nggak sih kalau ini lagi nonton. mereka kepinginnya lebih ke jalan yang simpel, nggak mau ribet, ngerasa gak? Mungkin karena Tergantung kelasnya kali ya? pergeseran lah, Oh. pergeseran dari online. Jadi misalkan kayak kalau ada selebrasi gitu,
Oh, yang bisa dikerjain gampang gitu. Iya. Apaan aja sih? Oh, apaan aja? Duit aja. Yang penting udah enteng duit aja deh. Iya, nggak mau ribet gitu. Kita tuh Bu kalau ada list transport duluan Duluan tuh, les transportnya. Biar dapat potong, biar dapat. Nggak ada yang kosong. Enggak ada, rebutan. Biar kakak itu ke stasiun Senen. Iya, hajar. Dan Gitu. satu peluang untuk dapat dokumentasi adalah dari Oh, pintu iya, kesehatan. betul. Jadi anak-anak yang saya kirim mereka sudah dibawain nanti ada dibawain power bank. Kan tadi tahu nggak gitu ya? Kemarin nggak ada outing, udah selesai. Nggak dapet deh nih. Iya, jadi Berarti kalau anak-anak mau outing nggak ada pikir panjang. ya, pokoknya kan kalau dulu kan gini, misalkan outing kayak misalkan mau nyebrang dulu misalkan kemana gitu ya, ke naik kereta deh. Ya waktu itu kelas berapa sih? Harus dianterin ke Senen dulu. Sebenarnya kan nggak, kalau gampangnya gitu, udahlah nyewa bis aja dari sini ke stasiun Senen. Langsung Cuman kan nggak dapet ya girohnya gitu kan, akhirnya Berat. udah menit keberapa ini udah Antara gila sama antara kurang kerjaan. Beda tipis. Kesempatan ngayap ya. Dari negara bagian. Sebenarnya sih awal-awal mikirnya juga, ngapain sih repot-repot amat. Cuman setelah beberapa kali kayak gitu jadi ngerasa, oh ini ya. Nah, bondingnya di situ. Mamanya belum pada mandi kan, belepetan. Jangan selalu mengatasnamakan. Jadi ini apa namanya, terasa banget gitu keterikatan antara kami ya, cuman gara-gara gitu doang gitu. Aku nangkepnya karena sering ngumpul ya, ada Ngumpul banget sih enggak, cuman ketemu gitu Bikin gitu grup doang. aja. Omongan receh Omongan gitu, receh Bu, ya. doang. tapi gitu. komunikasinya tetap terjaga kan. Iya. Terjaga. Sampai sekarang. Iya, Mungkin kalau dibuka HP gitu antara saya dengan misalkan dengan Mali gitu ya. Kita tuh ada keterikatan grup itu ada di beberapa grup. Grup FR dari kelas 5 belum grup apa bubar. gitu. Itu ada tuh, ada dia gitu. Grup lambe turang, grup apa? Ya itu makanya dari yang grup lempeng gitu ya sampai yang ogleknya parah gitu saya Nanya di grup, jawabnya nggak biar pernah ada yang lagi. bener ya. Iya. Habis itu ternyata salah kamar. Satu kelas itu satu frekuensi ya kita. Iya. Itu terjadi. Jawabnya di grupnya yang sama Jangan bapak-bapak. pernah minta jalan keluar di grup IBM, nggak akan dapat. Tapi itu kelihatan sampai kelas 6 kalau nggak salah cuma satu yang keluar kan, itu pun karena Itu karena pindah. pindah. Dua. Oh, dua. Tiga Naina. Mantu-mantu. Mana udah dia balik tadi kan? Udah di ya. Biasa kan anak-anaknya kan, tahu kan anaknya. Bukan nama Nail, bukan nama Visioner Nail. ya. Iya. Yang tadi kan Paling menonjol. Jangan Sekolah aja dari sebelum hamil, mantu pun. Dari belum balik, belum SD, dari belum balik. Itu jauh loh, itu buahnya jauh dari pohon emaknya loh. Nggak tahu pohon yang mana itu. Iya. Bisa. Iya, jadi ya kayak gitu sih. Cuman aku ngerasanya kayak gitu aja. Nggak tahu karena ya itu kalau kata apa tadi, peralihan dari offline ke online gitu. Kalau kita kan memang dari kelas 1 offline terus, nggak ada di jeda online, jadi sayang aja kalau ada kesempatan buat ketemu timbang say hi doang tuh kayaknya sayang kalau dilewatin. Sama porsi OTS Tapi kan memang- dari tahun ke tahun porsinya kan berkurang ya. Jadi apa momen yang kita masih bisa ngerecokin banyak ya alasan mungkin ngopi itu. bapak-bapak tuh jadi semakin bersedikit. Iya. Begitu kelas besar kan. Apalagi Jadi kalau juga pernah Bapak waktu kelas berapa? 5 Kelas 2. kelas 2. Kelas 2. Oh, yang waktu Yang zaman bikin kelas itu, lima. bikin apa? Rumah uang. Museum uang. musim Museum uang. uang. Sampai Iya. pagi. Selebrasi. Selebrasi. Pulang. Subuh pulang jam 7 balik lagi ke sini. nginepnya di mana? Di masjid. Kan? Pulang kita. Itu Bu. Nggak tahu mau pulangnya kemana. Padahal bilangnya pulang. Anakku. Iya, anakku. Makanya coba tolong konteks jangan konteks berumah tangga. Iya juga gitu ya, berapa hari kita bikin harta karun ya. Iya, tuh rumah kakak itu.
Iya. Rumah kakak itu ke base campnya. Rumahku. Iya. Ada yang bawa manekin iya. Camp ke puasa, Ada Ada base camp bikin gitu. Jadi Tapi kalau sampai sekarang nggak biasa. semua kayaknya. pindah-pindah, dia nggak pernah dijadiin base camp rumah saya. Jauh. Gak ada yang mau. Ada yang sudi ya. Gak ada yang judi. Tapi anak-anaknya di sini semua ya. Iya. Ini anaknya doang. Anak aja mana nggak mau. Anaknya dikirim Mau lewat aja deh, gitu ojek. Emang ada pikir gimana? Anakmu itu kayak baju tuh Bu, misalnya baju tuh sampai sekarang iya. tuh baju dia dipakai anak saya, baju anak saya dipakai Itu sampai ini. segitunya. Sampai Turun aja, segitunya, turun. dan itu tuh, Jadi turun. turun dari berapa generasi gitu sampai Jadi yang anaknya film udah barbecue itu SMA. kita belum order, mereka udah feeling ini simpen dulu deh, kayaknya dia mau deh gitu. Nanti tinggal Anakku nih gabarin. Bu, kalau ketemu Bu, anak saya ketemu Itu baju siapa? kayak kenal. Ada Mak Dok. Ada Mak Chan. Oh, iya. Ngomongnya udah gitu Bu. Nama ini mana? Anak-anaknya ngomongnya gitu ya. Iya. Aku kaget banget pas pertama kali kan Bujang dulu suka telepon-teleponan kan kalau malam. Bukan ngomongin pelajaran, enggak ada pelajarannya sama sekali. Cuma Bu, aku Gosipin mau maknya. curhat gitu, curahin mamanya kan. Udah, iya Bu, tuh si kakak Deni, astagfirullahaladzim, kok kamu ngomong gitu. Siapa ya waktu itu ya? Si Alex. Jafar sama Alex ya. Alhamdulillah gue selamat anak gue nggak bilang. Bu, si Hujan. Air. Kat dulu. Oh, Air. itu si kakak Deni Bu, begini-gini. Astagfirullahaladzim, kok kamu manggilnya kakak Deni? Dulu aku nggak tahu nama bundanya Ali kan. Aku pikir kakak Deni itu siapa gitu kan. Itu Bu, bunda saya. Kok kamu nggak santuy banget sih? Maknya dipanggil kakak sama temennya dia santuy gitu kan. Ah, orang biasa. Astagfirullahaladzim. Dan sekarang anak ini ketularan manggil aku Kakak Di. Coba. Enggak ingat ya Uban dipanggil kakak. Tapi jujur dulu aku tuh agak Takut. iya takut. Sekarang takut banget. Sekarang kilo. Dulu aku tuh kayak Dulu takut, sekarang takut banget. kalau udah lihat nih, oh kumpulan emak-emak dulu kan SDMK ya, ih kumpulan mama Emerald gitu kan, Emerald kan namanya. Iya, dia menembak. Jaga jarak kan, takut gimana, kayak auranya tuh terlalu strong kayak, terus pas jadi pasir gitu kan di kelas 6 banyak doa aku beneran Bun. Kayak Apa kan dari kemarin-kemarin? kayak, aduh ini kan online ya, susah gitu loh, touch-nya tuh gimana. Ternyata alhamdulillah. Jadi jangan lihat covernya ya Iya Bu. benar. Ternyata Apalagi semua Kak Kadi. Kak Kadi. Sama. Kak Kadi aku ketemu pertama kali di toilet kan. Takut ya? Saya juga takut ngeliat dia. Di toilet, berarti nggak salah dong kemarin ngefotoin di toilet. Oke. Ini kayaknya cuaca juga mulai sendu. Anak senja nih. Aku mau ngucapin makasih banget nih mewakili seluruh tim media dan semua komunitas sekolah ya. Mau mengucapkan terima kasih banyak buat Muas, buat Kakak Deni, buat Macan, buat Madok, buat Kakak Di, buat Kakak Pevita, buat Mifa yang buat Mifa. Terima kasih banyak udah ngeluangin waktunya hari ini, udah sharing-sharing. Mudah-mudahan ini sih kita ngobrol biasa aja ya, nggak ada konten khusus. Bahkan aku briefing pertanyaan tuh nggak keluarkan. Alhamdulillah gabung ya. Mudah-mudahan bisa jadi wadah buat menyambung tali silaturahim kita. Amin. Jadi insight juga buat bunda-bunda, emak-emak SAI yang ada di lagi nonton sekarang ini. Ini adalah contoh nyata bahwa kalau kita Keambiaran kalau gitu. kita kalau kita bisa menjaga ukhuwah. Oh, jadi bener aku ngomongnya ya? Masya Allah. Bisa Sebenarnya kita menjaga bener kok. solidaritas itu bisa nyampe ke anak. Itu aku saksinya. Anak-anak tuh sampai sekarang tuh apa ya, persaudaraannya tuh kuat banget. Walaupun masing-masing tuh udah mencar kemana-mana. Ada yang di Bandung, ada yang di negeri, ada yang di pondok. Tapi tetap kuat gitu loh. Dan itu yang apa ya, nggak diajarin di buku manapun kayaknya. Betul. Setuju ya Bun ya? Setuju. Oke, mungkin itu saja Anda forever. sesi bincang-bincang hari ini. Kita akan ketemu lagi di next episode kalau ada ya. Kita lagi ya? Jangan. Kita lagi ya? Mungkin sesi Pasang tali ya? Kalau sekarang anakku yang sesi berikutnya tadi ya rumahmu. Rumahku. terima kasih banyak buat pemirsa yang sudah menyaksikan. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah. Dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa Allahumma atubu sholli ilaik. nafi'an. Udah hujan juga nih. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.